Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Naim, SPD. Presentasi kali ini berjudul Supervisi Sekolah. Pembahasan yang pertama ada pengertian supervisi, yang kedua fungsi dan tujuan, yang ketiga ruang lingkup supervisi, yang keempat teknik supervisi, dan yang kelima yaitu peranan supervisi. Pengertian supervisi. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, supervision, yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Secara sederhana, supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki kualitas mengajar guru saja, tapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas. Di samping tujuan tersebut, supervisi pendidikan juga diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu supervisi kegiatan yang bersifat teknis edukatif dan teknis administrasi. Supervisi teknis edukatif meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi penilaian. Sedangkan supervisi teknik administratif meliputi administrasi profesional, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, perpustakaan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi dapat dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu ada bidang kepemimpinan, bidang pengawasan, dan bidang pelaksanaan. Bidang kepemimpinan, yaitu fungsi kepemimpinan itu melekat pada seorang supervisor karena dia adalah seorang pemimpin. Yang kedua, bidang pengawasan, yang tugas pokoknya yaitu melakukan pengawasan. Yang ketiga yaitu bidang pelaksana, terdapat pada supervisor karena dia adalah para pelaksana di lapangan, yang dalam istilah bukunya adalah pejabat fungsional, sama halnya dengan guru dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran terdapat 3 unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur yang dimaksud itu adalah yang pertama, unsur personal. Dalam supervisi pendidikan adalah para personal yang ada di dalam sekolah, antara lain kepala sekolah, pengawas, tata usaha, guru, dan siswa. Yang kedua yaitu unsur material. Hal yang perlu disupervisi pada unsur material ini yaitu yang pertama, ketersediaan ruangan untuk perpustakaan, laboratorium, ruang praktek ibadah, aula, dan lain-lain. Yang kedua, pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas di atas. Yang ketiga, pemanfaatan buku-buku teks dan buku penunjang. Unsur yang terakhir yaitu unsur operasional. Hal yang perlu disupervisi yaitu yang pertama masalah yang berkaitan dengan teknik edukatif seperti kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi atau penilaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu masalah yang berkaitan dengan teknis administratif seperti administrasi personal, material, dan administrasi kurikulum. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Di dalam melakukan tugas supervisi, para supervisor terutama pengawas dapat memilih dan menggunakan beberapa teknik supervisi antara lain yaitu kunjungan kelas, kunjungan sekolah, tes dadakan, konferensi kasus, observasi dokumen, wawancara, angket, laporan tertulis, dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir yaitu peranan supervisi pendidikan. Menurut Rifai 1982, ada 7 peranan supervisi, yaitu yang pertama, supervisi sebagai kepemimpinan.
Supervisor sebagai pemimpin hendaknya mempunyai kemampuan menggerakkan guru agar mau meningkatkan kemampuan atau kualitas keprofesionalnya agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Inspeksi ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Dari informasi itulah akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu supervisi sebagai penelitian, terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Yang keempat yaitu supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Setelah diperoleh kesimpulan dan penelitian, maka dapat ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk peningkatan kemampuan guru dan mengelola proses mengajar di kelas. Yang kelima yaitu supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Artinya, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Yang keenam yaitu supervisi sebagai koordinasi, artinya supervisor harus mampu memberikan bantuan atau pembinaan kepada guru agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja kooperatif. Yang ketujuh yaitu supervisi sebagai evaluasi, artinya jika ingin mengetahui kemampuan guru yang akan dibina, maka perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Yang terakhir yaitu conclusion. Nah, dari pembahasan di atas, maka kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Supervisi pendidikan diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu supervisi kegiatan yang bersifat teknis edukatif dan bersifat teknis administratif. Supervisi teknis edukatif meliputi kurikulum, proses belajar mengajar dan evaluasi penilaian, sedangkan supervisi teknik administratif meliputi administrasi profesional, administrasi material, administrasi keuangan, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Setelah memahami tujuan supervisi, maka hal lain yang harus kita ketahui, yaitu fungsi supervisi. Secara umum, fungsi dari supervisi yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengawasan, dan dalam bidang pelaksana. Selain itu, di dalam dunia pendidikan juga ada unsur-unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur itu adalah unsur personal, unsur material, dan operasional. Dalam melakukan tugasnya, para supervisor, terutama pengawas, menggunakan beberapa teknik supervisi, antara lain kunjungan kelas, kunjungan sekolah, tes dadakan, konferensi kasus, observasi dokumen, wawancara, angket, laporan tertulis, dan lain-lain. Jadi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.